Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Ramadan, NIM 2024 107307. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data dan saya dari kelas Sistem Basis Data F. Di sini saya akan membahas materi modul praktikum tentang materi Select dan Order By. Kita mulai dari materi Select. Di sini saya melanjutkan nomor 4. Kita disuruh melakukan daftar semua supplier dari tabel supplier. Di sini untuk melakukan itu saya menggunakan syntax from, menggunakan syntax select maksudnya. Dari select ini kemudian saya menggunakan simbol bintang. Maksud dari simbol bintang ini adalah untuk mengambil atau memilih semua data, kemudian dilanjut pada syntax from, maksudnya untuk mengambil data dari mana, dan dilanjutkan dengan suppliers, yaitu nama dari tabelnya. Langsung saja kita run. Dan ini adalah hasilnya, sudah muncul semua tabelnya dengan kolom-kolom yang ada di dalamnya. Kemudian nomor 5 disuruh untuk menampilkan yang customers. Ini sama, cuma dirubah pada nama tabel putaran. Ya, hasilnya juga sama, semua kolomnya sudah ditampilkan dengan fungsi select bintang. Kemudian lanjut pada bagian B, yang bagian B ini materinya select sebagian kolom, jadi yang diambil hanya bagian kolom tertentu yang diinginkan. Kita mulai dari nomor 3. Di sini kita disuruh untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Jadi tidak semua yang di-select, hanya beberapa. Jadi sintak yang digunakan tetap select, tetapi setelah select itu akan ada product ID, product name, unit price, unit in stock, kemudian diakhiri dengan sintak from, dan diakhiri dengan tabel produk. Kita jalankan langsung. Ya, jadi yang muncul hanya product ID, product name, unit price, dan unit in stock. Tidak semua kolom muncul pada tabel produk. Kemudian pada nomor 4, kita disuruh untuk tampilkan ID supplier, nama perusahaan, tanggal jalan, serta kontak person dari tabel supplier. Langsung saja sama seperti tadi, kita select, masukkan nama kolomnya yang diinginkan, kemudian diiringi dengan subject from dan nama supplier. Ya, langsung saja yang muncul hanya supplier ID, company name, quantity, dan kontak. Kemudian lanjut pada materi alias, yaitu yang C. Di sini kita disuruh untuk menampilkan ID produk, tetapi menampilkannya dengan nama yang telah ditentukan, yaitu nama ID produk tulis dengan nama ID nama produk, tetap harga itu harga, kemudian stok itu dengan nama stok BRG dari tabel produk. Jadi sintak yang digunakan sama, yaitu select. Yang pertama first name, tapi setelah first name ini dikasih alias atau pengubahan nama yang ingin ditampilkan pada saat di run, yaitu dengan n depan, kemudian last name as dengan alias nama belakang. Kemudian diakhiri dengan sintak from dengan nama tabel produk. Langsung saja kita run. Oh, mohon maaf, terlalu banyak yang diambil. Jadi langsung saja bisa dari sini, dari produk ID sebagai editor produknya dimulainya dari sini untuk soal yang ketiga. Langsung saja kita run. Ya, jadi yang muncul adalah produk ID-nya dengan nama ID produk name tetap, kemudian stok barangnya jadi stok barang, dan stok barangnya jadi stok BRG. Kemudian pada nomor 4, kita disuruh menampilkan ID supplier, nama perusahaan dengan ketentuan yaitu sesuai nama kolom asli, kemudian nama PRSH, kemudian sesuai nama kolom selanjutnya, kemudian asal, dan itu saja. Langsung saja kita run. Ya, ini sudah cocok, supplier ID-nya tetap, kemudian ada nama PRSH, kemudian tetap country, dan asalnya asal. Kemudian lanjut pada materi penggabungan kolom. Di materi penggabungan kolom, kita disuruh untuk menggabungkan 2 kolom menjadi 1 kolom. Jadi seperti yang nomor 4, kita melanjutkan tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier di tabel supplier. Jadi kolom ID, kolom nama, dan kolom alamat supplier itu dijadikan satu dalam suatu kolom yang bernama alamat. Jadi sintaknya seperti ini. Kita yang pertama select supplier ID, company name, address. Kemudian di sini kita menggunakan sintak garis berdiri 2 yang diapit, yang di dalamnya itu ada petik. Nah, di dalam petik ini adalah penghubungnya itu mau dikasih simbol apa. Misalnya koma, karena perintahnya koma kita kasih koma. Kalau mau dikasih simbol lain tinggal rubah saja.
Kemudian kita kasih inisiasi as alamat, memasukkan kolom semuanya ke dalam kolom alamat, dan yang terakhir dengan syntax from dari tabel supplier. Langsung saja kita run. Ya, ini dia. Dari semua yang dimasukkan jadi satu di sini, dari alamat, kemudian kota, city, London, dan juga country, UK, jadi satu pada kolom alamat. Kemudian lanjut pada nomor 5, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipasangkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, country, dan dipasangkan dengan koma. Sama seperti tadi, menggunakan pertama kita select dulu titelnya, kemudian kita kasih semacam penggabungannya ini menggunakan sintak garis berdiri, kemudian pemisahnya di dalamnya dengan indikasi tanda petik. Kemudian kita membuat inisiasinya ke alamat, kemudian kita akhiri dengan syntax from dari tabel employee. Dan kita run, ya ini hasilnya, alamatnya sudah ada, sudah dipasangkan oleh koma 50277 AV E titik koma Seattle, USA. Jadi 3 kolom jadi 1 kolom dengan pemisahan tanda koma. Kemudian lanjut pada yang E, ini tentang kolom bertipe tanggal. Jadi di tipe tanggal ini kita disuruh memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dengan format angka, hari dengan format angka, dan tahun dengan angka, tetapi jumlahnya 4 digit. Jadi saya sudah membuatnya. Di sini ada select first name, terus last name, as nama lengkap, terus habis itu birth date-nya kita masukkan sebagai tanggal lahir. Kemudian kita memasukkan semacam perintah to char untuk menampilkan karakter, yang dimana karakter yang diberikan itu adalah fungsi now. Fungsi now adalah untuk menampilkan tanggal sekarang. Dan di fungsi now ini kita bisa atur formatnya, yaitu date, dan ini formatnya, ini maksudnya bulan dengan 2 digit, day ini maksudnya adalah menampilkan hari dengan format angka, dan y-nya di sini ada 4, itu angka, format angka, tetapi 4 digit. Kemudian kita menginisiasi dengan kolom sekarang, dan kita akhiri dengan syntax from mengambil dari tabel employee. Kita run, dan ini sudah sesuai format tanggalnya pada kolom sekarang. Ini bulannya 2 digit angka, kemudian harinya angka juga 5, dan tahunnya juga angka dengan format 4 digit 2021. Lanjut pada nomor 5, kita disuruh untuk modifikasi kode E, tapi formatnya beda, yaitu bulannya menggunakan angka sama, tapi harinya menggunakan nama, dan tahunnya hanya menggunakan 2 digit. Jadi sintaknya tetap mengambilnya, cuma perbedaannya pada format to char, dan di fungsi now-nya ini formatnya beda. Bulannya tetap, tetapi harinya menggunakan format day, itu untuk menggunakan format nama, dan di y-nya hanya tertulis 2 karena ingin menggunakan 2 digit. Dan di menggunakan fungsi alias as dengan nama sekarang, dan diikuti dengan syntax from pada tabel employee. Langsung saja kita run. Ya, ini sudah sesuai, bulannya 2 digit angka, kemudian harinya menggunakan nama, dan ini menggunakan 2 digit formatnya tahun, y-nya 2 sesuai sudah. Lanjut pada materi F, yaitu tentang selisih tanggal. Di sini kita disuruh untuk tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Jadi di sini karena ini berhubungan tentang penampilan usia pada saat masuk, kita membutuhkan data tanggal lahir dan juga tanggal mulai kerja. Di sini saya men-select employee ID yang pertama, kemudian birth date tanggal lahir dan hair date tanggal masuk. Kemudian saya mengekstraksi datanya agar lebih simpel, mengambil pada format data tahun year dari age. Age ini merupakan fungsi untuk mencari selisih tanggal. Dari selisih tanggal ini kita mencari selisih antara hair date dan juga birth date. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi inisiasi menjadi usia. Sebentar saya copy lagi. Menggunakan fungsi select, kemudian mengekstraksi data menjadi tahun, dan menggunakan fungsi age untuk mencari selisih head date, birth date, dan menggunakan inisiasi dengan kolom usia masuk, dan di terakhir dengan syntax from pada tabel employee. Langsung saja kita run. Ya, kita mendapatkan kolom baru usia masuk dengan hasil selisih antara tanggal masuk dan juga tanggal kelahiran. Ini ada 43 tahun, 40 tahun, 28 tahun, dan juga seterusnya. Kemudian lanjut pada nomor 5, kita disuruh untuk tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, serta masa kerja. Karena ini masa kerja, berarti kita membutuhkan
select employee ID tetap tanggal masuk dan juga tanggal sekarang karena masa kerjanya dihitung dari awal masuk hingga sekarang. Menggunakan to chart now, fungsi now dengan format angka digit pada harinya, kemudian bulan 2 digit, kemudian tahunnya 4 digit, kemudian memasukkan kepada tanggal sekarang, kemudian kita menggunakan full ch lagi antara now dikurangi dengan hire date, kemudian memasukkannya ke masa kerja. Kemudian ada diakhiri dengan start from pada tabel employee. Langsung saja kita run. Ya, ini sudah muncul pada masa kerjanya. Karena saya tidak menggunakan ekstraksi, jadi datanya lengkap. Tidak seperti tadi 29 tahun atau 48, ini 29 tahun dengan harinya dan juga dengan jam serta detiknya. Oke, lanjut pada materi G. Itu perhitungan antar kolom pada satu baris. Di sini kita disuruh untuk tampilkan nilai order ID quantity, unit price, serta nilai quantity dikali dengan unit price dari tabel order detail. Jadi kita disuruh untuk semacam proses matematika perkalian di sini. Jadi kita mengalihkan antara kolom satu dengan kolom lainnya dan memasukkannya pada kolom yang baru. Di sini maksudnya nomor 4 itu saya men-select order ID, kemudian quantity dengan unit price, kemudian kuantitinya ini saya kalikan dengan simbol bintang pada postgre ini, kemudian saya mengaliaskan dengan kolom hasil dan diakhiri dengan syntax from dari tabel order detail. Langsung saja kita run. Ya, ini dia. Ini maksudnya dari quantity dikalikan dengan unit price sama dengan hasil. Kita cek 12 dikali 12 yang hasilnya 168, kemudian 10 dikali 9,8 hasilnya 98. Ini sudah benar, terus ke bawah. Dan pada nomor 4, kita disuruh untuk tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, jadi di sini dari harga satuannya ini dikalikan dengan jumlah orderan, itu akan memunculkan nilai barang yang sedang dipesan. Sama seperti tadi, select sesuai dengan apa yang diperintahkan, unit price dan units on order. Unit price dikalikan units on order, kemudian masukkannya ke dalam as hasil, kemudian diakhiri dengan start from dari tabel produk. Langsung saja kita run. Ya, ini hasilnya sudah benar. Ini unit price-nya 18, tapi ordernya kosong, jadi hasilnya kosong. Kemudian ini unit price-nya 19 dan ordernya 40, jadi 19 kali 40 itu 760, yang ini 10, kemudian 70, hasilnya 700. Ini sudah benar. Kemudian lanjut pada materi H. Di materi H ini kita disuruh untuk mengurutkan data dengan syntax order by. Di sini kita disuruh untuk tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder, ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi di sini saya menggunakan syntax, saya memilih product name, kemudian units on order dari tabel produk. Kemudian saya mengurutkan dengan syntax order by, units on order. Nah, ini kalau kita tidak menambahkan fungsi DESC atau ASC, itu otomatis dari sistemnya itu sudah terdetek mengurutan dari yang terkecil. Ini saya apa? Ya, ini sudah diurutkan berdasarkan units on order dari 0 sampai ke data yang terbesar yaitu 100. Kemudian yang nomor 6 ini kita disuruh untuk tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Nah, ini mengurutkannya berdasarkan data paling besar. Di sini kita panggil dulu yang dibutuhkan, last name, first name, hire date. Dari tabel employee, kemudian kita mengurutkan order by berdasarkan last name namanya, tapi dari yang terbesar. Karena terbesar kita menambahkan fungsi, maksudnya sintaks DESC. Langsung saja kita run. Ya, ini sudah urut berdasarkan yang terbesar. Ada Suyama, S, kemudian lanjut ke bawah, menjadi yang paling kecil yaitu B, Buchanan. Kemudian lanjut pada materi terakhir yang ini E, sorting 2 kolom. Di sini kita disuruh mengurutkan data, tapi di sini kita mengurutkannya tidak hanya berdasarkan satu parameter kolom saja, tapi menggunakan 2 parameter kolom. Di sini kita disuruh untuk menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Jadi di sini kita men-select dulu yang dibutuhkan yaitu product name, unit price, dan unit price yang sudah didiskon 25% dikali. Jadi di sini untuk mendapatkannya kita kali dengan 0,75, itu adalah hasil setelah didiskon 25%. Kemudian memasukkannya ke dalam tabel harga real dan kita ambil from dari tabel produk. Kemudian kita urutkan dengan syntax order by dan kita urutkan produk name-nya itu dengan DSC dari yang terbesar sesuai dengan perintahnya dan harga realnya juga berdasarkan yang terbesar. Jadi ini menggunakan 2 parameter. Langsung saja kita run. Nah, di sini pertama diurutkan dari produk name-nya dulu, dari Z, W, P. Ini sudah urut benar. Kemudian jika ada yang sama, ini P-nya kan sama, tetapi yang diurutkan terlebih dahulu ada yang harga realnya paling besar. Itu parameter, maksudnya menggunakan 2 parameter itu. Jika terdapat
nilai yang sama pada parameter pertama, maka akan dicek pada parameter kedua dengan nilai yang terbesar sesuai dengan contoh di sini. Ya, mungkin sekian penjelasan saya dari modul praktikum kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan ada penjelasan yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.